Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kita dalam program Baca Alkitab. Setiap hari kita akan terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, secara berurutan ya kan kawan-kawan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita hebat, bukan karena kita keren, bukan karena kita hebat, pintar, tapi kita berharga karena Tuhan Yesus telah mati menebus dosa-dosa kita dan menyediakan tempat buat kita di sorga. Haleluya. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Oh ya kawan-kawan bisa sebelum mendengarkan membaca Alkitab, kau bisa menyembah Tuhan dulu, memuji Tuhan dulu ya kan, supaya ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai di dalam setiap hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan karena Kau masih memberikan kami satu hari yang indah ini ya Tuhan. Hari yang baru, hari yang luar biasa. Ada berkat baru, ada kemenangan, ada sukacita damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau melanjutkan, mau merenungkan, membaca firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, urapi setiap kami ya Bapa. Urapi hamba oleh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat, pewahyuan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami renungkan, dan Kau yang memberikan kami pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekarang kita sudah masuk ke dalam Keluaran 12 ya kan kawan. Keluaran 12 ini cukup panjang, ada 3 perikop dan ada 51 ayat. Kita akan baca dulu dalam perikop pertama yang berjudul tentang perayaan Paskah. Nah inilah pertama kali Paskah, inilah Paskah orang Yahudi ya kan kawan. Paskah orang Yahudi, bangsa Israel. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 tahun bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit.
Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sampai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang kamu boleh sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukan keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Pada waktu petang 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Untuk Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini?
maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah bangsa Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Nah, di perikop pertama ini ya kan kawan, tentang perayaan Paskah. Jadi Allah memperkenalkan perayaan Paskah kepada bangsa Israel, kepada Musa dan Harun. Ya, di sini kita lihat bahwa disinilah pertama kali perayaan Paskah untuk bangsa Israel. Begitu banyak ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan secara detail, ya kan, potong kambing, domba menurut jiwa yang ada di rumahnya. Kalau jiwanya terlalu sedikit, boleh ke tetangga, ya kan. Kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu dan di kedua tiang pintu, karena kita tahu bahwa Allah akan menghukum tanah Mesir melalui tulah yang terakhir, tulah ke-10 itu kematian anak sulung, ya kan. Jadi ketika ada darah anak sulung di rumah itu tidak mati. Dan banyak kawan, ya kan, ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, inilah Paskah, atau dikatakan juga Passover, ya kan, melewati, sehingga tidak terjadi apa-apa, tidak dari tercelaka oleh Tuhan, gitu, ya kan. Nah, jadi ini adalah Paskahnya orang Yahudi. Nah, jadi mulai dari sinilah Paskah Yahudi sampai sekarang pun masih dirayakan, ya, karena di sini udah dari firman Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Inilah tanda, ya kan, sebagai hari peringatan nih, kata Tuhan di ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Nah, ini perintah Tuhan sendiri. Hari peraya Paskah Yahudi ini dirayakan sebagai ketetapan, sebagai pengingat, sebagai peringatan. Untuk apa? Untuk penebusan dosa, untuk terhindar dari pembunuhan, dari kematian massal, ya kan. Karena ini harusnya menghukum Mesir, menghukum tanah Mesir, kawan. Nah, jadi Paskah itu ketika kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu diambil dari sini. Artinya apa? Ya, karena Yesus itulah korban yang sempurna, korban yang suci. Kalau saat itu kan, kalau mau penebusan dosa harus korban binatang-binatang. Ya, kalau dosanya besar harus mungkin lembu, ya kan, sapi. Ini kalau ada kecilan domba, kambing, atau kecil lagi bisa burung tekukur dikorbankan, ya kan. Nah, karena Yesus sudah mengorbankan korban yang sejati, yang kudus untuk menebus dosa-dosa kita, jadi saat ini kita tidak perlu lagi untuk mengorbankan binatang, ya kan, karena korban sejati kita yaitu Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus kita. Begitu luar biasa Tuhan kita, kawan, ya kan. Jadi kita bersyukur kita itu dipilih oleh Tuhan, ya kan. Salah satunya untuk apa? Menjadi percaya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita ingat bahwa kita percaya pada Yesus bukan karena pengertian kita sendiri, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi kita bersyukur, kita harus jaga iman kita harus jaga iman percaya kita kepada Yesus. Bahkan kita harus sungguh-sungguh dan meningkatkan supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin besar. Haleluya, amin. Nah, jadi inilah, jadi Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dari tulah yang ke-10 ini, supaya bangsa Israel tidak ada yang
mati karena tulah ini, karena ini tulah ini hanya untuk orang Mesir. Tapi karena bangsa Israel tinggal di Mesir, maka diperingatkan kepada Tuhan, dari Tuhan, ya kan. Nah, jadi di sini ada 7 hari tidak boleh tidak harus makan dagingnya, ya kan. 7 hari tidak boleh makan ada ragi, ya kan, tidak boleh makan ada ragi-raginya, makan roti tidak beragi. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus. Nah, kita lanjutkan perikop kedua, yaitu tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama sebuah pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Pergilah, tetapi pergilah dan memohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel ke Ramses, ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat terlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel di Mesir adalah 430 tahun. Sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itu juga malam berjaga-jaga bagi mereka semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, akhirnya bangsa Israel diizinkan pergi, ya kan, karena udah tulah 10, dan tulah 10 ini memang cukup kejam gitu, ya kan, cukup hebat gitu, ya kan, karena semua anak sulung bangsa Mesir itu mati. Jadi akhirnya disuruh keluar. Bangsa Israel itu disuruh akhirnya boleh keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Ada banyaknya di sini dikatakan 600.000 orang laki-laki. Nah, itu belum termasuk anak-anak dan perempuan, ya kan. 600.000. Oh, banyak, ya kan. Belum anak-anak atau perempuan, jadi lebih banyak lagi yang keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi mereka akhirnya keluar dari Mesir. Pergi kemana? Untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, yang berlimpah susu madunya. Ya kan, di sana juga aman, nyaman.
Nah, mereka berangkat dari Ramses ke Sukot untuk beribadah kepada Tuhan dulu, ya kan. Dan kambing domba pun mereka dibawa juga. Nah, bukan hanya itu juga, akhirnya bangsa Israel juga minta emas dan perak, karena seperti yang difirmankan Tuhan, dia nggak hanya pergi aja, tapi orang Israel juga minta emas, perak, dan kain-kain. Nah, kata itu memang sudah difirmankan Tuhan. Akhirnya Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati dan memenuhi permintaan mereka. Begitu luar biasa, ya kan, Tuhan kita, kawan. Semua ada di dalam ketetapannya, semua ada di dalam genggamannya, semua ada di dalam rencana Tuhan. Jadi setiap yang ada di dunia ini semuanya tidak ada yang kebetulan, semua ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan selalu beserta kita, dan Tuhan akan menolong umat-umatnya seperti menolong bangsa Israel ini, kawan, ya kan. Padahal bangsa Israel kita tahu dia juga tegar tengkuk, ya kan, suka mengeluh, keras kepala, ya kan. Tapi Tuhan tetap menyayangi mereka, melindungi mereka, menyertai mereka, kawan. Tapi kita sebaiknya jangan seperti orang Israel, sering mengeluh, ya kan. Kalau bisa lebih baik, ya lebih baik. Kita harus berubah karena Yesus sudah mengubahkan kita. Biarkan kita terus diubahkan, kita terus disempurnakan oleh Yesus. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap kepadamu dan mau perayaan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Tepat pada hari itu juga Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Nah, yang terakhir adalah lebih lanjut lagi mengenai Paskah. Jadi orang asing pun tidak boleh, orang yang singgah, orang upahan juga tidak boleh, orang pendatang juga tidak boleh memakan korban Paskah, domba Paskah, kawan, ya kan. Jadi yang boleh makan hanya orang Israel, orang yang bersunat. Ya kan, dia harus disunat dulu baru boleh memakannya. Nah, jadi tidak sembarangan. Ada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan tentang Paskah pertama kali ini, ya kan. Nah, jadi kita belajar. Memang saat ini kita tidak perlu lagi korban lagi, tidak perlu lagi mengikuti peraturan yang begitu banyak ini, ya kan, kawan. Ini adalah peraturan orang Yahudi, bangsa Israel. Tapi karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita menjadi korban yang sempurna, jadi ya, mati sekali dan bangkit sekali untuk menebus dosa-dosa kita, ya kan. Karena kuasanya sempurna, tidak perlu lagi ada kedua kali, tiga kali apapun atau mengorbankan hewan. Tidak perlu, kawan, karena Tuhan sudah menjadi korban yang sejati. Amin. Nah, kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan, ya kan, kawan. Jadi marilah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa inilah Paskah pertama kali orang Israel dengan mengorbankan
lembu, sapi, ya kan, kambing, domba, dan dia harus memakannya pada hari itu juga. Dan tidak boleh ada roti yang beragi. Jadi semua harus roti yang tidak beragi, kawan. Nah, jadi ketentuan itu ada saat itu. Tapi ketika kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan Yesus, semua itu tidak perlu lagi, karena kita sudah mendapatkan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sebagai penebusan dosa kita. Haleluya. Jadi begitu berjuangnya bangsa Israel, ya kan kawan, untuk keluar dari tanah Mesir, umat perjanjian Allah, yang cikal bakal kekristenan, cikal bakal Yesus Kristus ada di Israel tersebut. Jadi kita bersyukur sama Tuhan atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, atas pembacaan Alkitab-Mu pada hari ini, ya Bapa. Kami terus belajar bahwa tentang Paskah orang Israel, orang Yahudi, ya Tuhan, saat itu. Dan kami bersyukur Tuhan karena korban Kristus, kami sudah diselamatkan, kami sudah ditebus dosa-dosa kami secara sempurna oleh darah Yesus. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah membuat kami mengerti, membuat kami percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau telah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Berkati kami dalam setiap apa yang kami lakukan, pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, ibu-ibu rumah tangga, atau apapun yang kami perbuat. Tuhan Yesus memberkati kami. Dan mengajarlah kami untuk selalu hidup kudus, selalu hidup lebih baik lagi. Jika ada karakter yang tidak baik, kami mau berubah, kami mau menghilangkannya, dan kami mau disempurnakan oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terusnya diberkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami ditempatkan, kami berada. Hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua, agar kami semua dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam akhir zaman ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa yang kami lakukan, dan kami mengerti apakah menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah kawan, di akhir zaman ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu beriman, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, dan tentunya menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Tuhan, sehingga kita dapat terus hidup kuat, dan kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka, dan kita masuk ke dalam hidup kekal bersama Kristus. Haleluya. Terima kasih saudara yang telah mendengarkan renungan ini. Yang subscribe boleh di subscribe, di like, di share, dan di komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.